Camkanlah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk kita boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau untuk lebih lagi Tuhan mengalami Engkau di dalam ibadah kami. Dan biarlah juga Tuhan, kehidupan kami, ibadah kami hari ini boleh jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kau yang bertahta di atas puji dan sembah kami, Kau yang bertahta dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
sebagai rasa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Amin. Engkau Allah yang sangat kami cinta. Engkau Allah yang sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami akan terus mengangkat suara kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Hari ini hati kami limpah dengan ucapan rasa syukur, di mana dalam suasana yang serba terbatas, termasuk di dalam kami beribadah pun dibatasi oleh tempat atau ruang. Namun kami mengucap syukur kami boleh ada, hadir di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, firman yang memberi kami kekuatan, firman yang memberi kami semangat yang baru, firman yang akan membawa kami memahami segala rencana dan kehendak Allah atas hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, melalui bibir lidah mulut hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini akan memberikan kekuatan, semangat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesekian kalinya kita beribadah melalui online atau daring. Tapi kiranya ibadah yang saat ini kita lakukan tidak menghambat, tidak menghalangi semangat kita untuk kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu maju, ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud membuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara lengkap kisah atau cerita ini, kita mendapatkan kisah di mana Daud memenangkan peperangan pertamanya setelah Daud menjadi raja atas Israel. Dan tempat di mana Daud memenangkan peperangan ini dinamakan Baal Perasim, yang artinya Tuhan yang menerobos. Tema renungan kita pada saat ini adalah tentang terobosan baru yang daripada Tuhan. Daud menamakan tempat itu Baal Perasim karena tempat di mana saat itu Daud berperang. Daud mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Kata menerobos dalam bahasa aslinya ditulis peresh atau breakout, yang artinya apapun yang menjadi penghalang di depan kita akan dipecahkan, akan dihancurkan, akan disingkirkan oleh Tuhan. Dan Daud mengalami ada penghalang di depannya, ada masalah di hadapannya. Namun oleh karena Tuhan yang menyertai Daud, maka segala penghalang, segala masalah dapat disingkirkan, dapat dipecahkan, dapat dihancurkan. Karena Tuhan menerobos dalam kehidupan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semuanya tentunya rindu
mengalami pengalaman-pengalaman sebagaimana Daud alami, yaitu mengalami terobosan atau pertolongan daripada Tuhan di saat kita menghadapi permasalahan. Kondisi yang terjadi saat-saat ini hampir dirasakan oleh setiap orang, termasuk kita orang percaya. Ada kita harus dirumahkan, ada harus kita berhenti dari pekerjaan kita, ada yang kita berkurang pendapatan penghasilan kita dan mempengaruhi ekonomi keluarga kita. Dan tentunya ada masalah-masalah yang lain. Di saat permasalahan datang, di saat persoalan kita hadapi, di saat ada problem di hadapan kita tentunya rindu sebagaimana Daud alami, mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi memberikan pelajaran bagi kita apa rahasia bagaimana Daud dapat mengalami terobosan Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat 11 dikatakan, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kala di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud mengalami bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana dengan perantaranya Tuhan melakukan perkara yang besar. Daud tidak gentar menghadapi tantangan yang dihadapinya. Daud tidak takut menghadapi permasalahan, persoalan yang datang dalam kehidupannya. Karena Daud tahu siapa Tuhan Allahnya. Siapa yang dipercayainya, siapa yang bersama dengan dia. Sehingga Daud tahu bagaimana caranya mengalami terobosan dari Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud? Bagaimana Daud mengalami terobosan tersebut? Sangat relevan untuk kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di saat-saat yang saat ini kita hadapi. Di saat-saat yang saat ini kita sedang gumuli. Yang pertama ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa Daud ini seorang yang berani. Daud ini memiliki pengalaman sejak pada masa mudanya menghadapi musuh-musuhnya. Baik binatang buas di padang saat Daud mengembalakan kawanan domba ayahnya, maupun menghadapi Goliat, raksasa orang Filistin. Daud pandai, Daud berpengalaman. Namun untuk menghadapi setiap persoalan, setiap permasalahan, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Di saat menghadapi tantangan, Daud tetap datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan untuk setiap persoalan, permasalahan yang dihadapinya. Daud bertanya dalam ayat 9, 10 dan 11 tadi, bolehkah dia maju atau tidak? Jadi rahasia yang pertama, Daud mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Demikian kita, orang percaya, orang beriman. Kita tentunya memiliki pengalaman demi pengalaman sesuai bidang kita. Sesuai talenta, karunia kita. Ada pengalaman, ada kemampuan, ada keterampilan.
Namun di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Tidak mengandalkan keterampilan kita. Tidak mengandalkan apa yang kita mampu dan bisa. Tetapi hendaklah kita selalu datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Bagaimana cara kita bertanya kepada Tuhan? Yang pertama, milikilah hidup yang bergaul akrab dengan Tuhan. Meskipun saat ini kedatangan kita di gereja dibatasi. Kita harus beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya suasana seperti saat ini jauh menambah kualitas kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Menambah jam-jam doa kita kepada Tuhan. Ada banyak waktu yang bisa kita kerjakan di rumah. Boleh nonton sinetron. Boleh aktivitas yang lain. Tetapi aktivitas yang utama. Bergaul dengan Allah. Jangan pernah ditinggalkan. Dan itu yang menjadi terutama dalam hidup kita. Berdoa. Baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan di saat seperti itulah Tuhan memberi jawaban setiap permasalahan persoalan kita. Di saat seperti itulah hikmat daripada Tuhan muncul. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi tantangan keadaan yang kita hadapi saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara rindu mengalami terobosan baru, mengalami pengalaman-pengalaman baru dalam hidup saudara, jangan sekali-kali saudara melangkah dengan kekuatan kemampuan saudara sendiri. Tetapi sertakan Tuhan, libatkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dan Tuhan bertindak. Kita harus belajar taat, belajar peka, belajar menantikan janji Tuhan. Hal yang kedua, di mana setelah Daud mengalahkan orang Filistin, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-11b sampai ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, semua ilah, semua berhala orang Filistin dihancurkan, dibakar atas perintah daripada Daud. Artinya apa? Di sini jelas sekali Daud memiliki hati untuk senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang membuat Tuhan cemburu, apa yang membuat Tuhan tidak suka, diusahakan, diupayakan untuk dijauhkan jauh-jauh dari kehidupan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Daud mengalahkan orang Filistin, tentunya Daud mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Daud tidak mengadopsi, Daud tidak mengambil ilah orang Filistin. Malahan Daud membakarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Tuhan, saudara pasti mengalami terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan rohani saudara di dalam Tuhan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, Tuhan campur tangan, Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita orang percaya. Di saat kita diberkati oleh Tuhan, berhasil, beruntung, ya, Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang baik, sikap yang positif, sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai keberhasilan yang kita peroleh, terobosan-terobosan baru yang kita raih,
membuat kita lupa bahwa segala sesuatunya itu datang dari Tuhan. Bahwa segala sesuatunya itu karena campur tangan Tuhan. Hari ini orang banyak mengalami dampak daripada virus corona. Bagi kita yang diberkati Tuhan secara limpah. Yang lain terdampak, kita enggak terdampak, bahkan kita masih berlebihan. Jangan berpikir itu karena usaha kita. Jangan berpikir itu karena kemampuan kita. Tapi ingat, itu karena Tuhan yang memberkati kita. Dan di saat itu latih kepekaan kita untuk kita peduli kepada yang lain. Kita peduli kepada rekan-rekan yang lain. Beberapa waktu lalu saya mengusulkan kepada pengurus rekan-rekan hamba Tuhan. Jelas peristiwa ini yang mengalami dampak bukan cuma jemaat. Tapi ada juga pendeta yang terdampak. Apalagi pendeta yang total pelayanan, full pelayanan, hidup dari pekerjaan Tuhan, jemaatnya paling 20-50 terdampak sekali. Saya usul kepada rekan-rekan, yuk kita adakan aksi. Dan puji Tuhan direspon. Ya. Responnya mulai membuahkan hasil. Dan tentunya hasil daripada dompet peduli hamba-hamba Tuhan tadi dipakai untuk berbagi, dipakai untuk peduli kepada orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang saat ini perlu uluran tangan. Hal ini kalau kita kerjakan, kita lakukan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Bukan untuk kita saja, bukan untuk kemegahan kita saja. Tetapi kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat uluran tangan kita kepada yang lain. Jangan sampai ada berhala dalam kehidupan kita. Berhala bukan bicara tentang keris, patung, jimat dan sebagainya. Sesuatu yang bernilai, yang kita anggap bernilai dalam hidup kita dan itu menggantikan posisi Tuhan, itu berhala. Hobi berlebihan, boleh punya hobi. Tapi kalau hobi itu mengalahkan jam ibadah, ini menjadi berhala. Pekerjaan, ya memang kita harus bekerja. Tetapi kalau pekerjaan itu menggeser jam-jam kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan, jangan-jangan pekerjaan kita itu menjadi berhala kita. Termasuk hal-hal yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat yang ke-12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Daud dan orang Israel berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Menghalau, menyingkirkan, membakar habis ilah-ilah yang lain. Menjauhkan segala berhala di hadapannya. Hal yang berikutnya, bagaimana Daud bisa mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Ayat 13, ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, Daud meskipun mempunyai pengalaman dalam berperang, Daud dikenal sebagai pahlawan Israel. Bahkan Daud sudah kenyang pengalaman-pengalaman mengalahkan musuh-musuh Israel. Tetapi Daud tidak memakai cara, kebiasaan yang dia pakai, yang sudah-sudah. Daud selalu datang kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud selalu mengikuti caranya Tuhan, bukan cara dia. Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Meskipun Daud memiliki banyak atau segudang pengalaman. Daud tidak mengandalkan keyakinannya, kemampuannya sendiri dalam menghadapi musuh. Tapi Daud tahu persis segala sesuatu yang dia raih itu karena Tuhan. Maka Daud selalu mengikuti caranya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita orang percaya. Di saat Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Situasi yang hari-hari ini kita hadapi. Jangan pernah kita merasa semua karena kita. Semua karena kemampuan kita. Tapi ingat bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan. Ikuti cara Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau atas kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita diperhadapkan oleh situasi, oleh hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Bagi kita yang lemah saat ini, saya mengingatkan melalui firman Tuhan ini, datang kepada Tuhan. Tuhan sumber jawaban kepada kita. Bagi kita yang biasa mengalami permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang genting, jangan pernah membanggakan diri kita. Tapi ingatlah, carilah Tuhan, ikutilah cara Tuhan menolong kepada kita. Kenapa Daud selalu berhasil? Daud memiliki kerendahan hati. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Hal yang keempat yang terakhir, ya. Hal yang keempat yang terakhir di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Daud memiliki ketaatan kepada Tuhan. Daud tidak hanya bertanya kepada Tuhan, namun Daud memiliki ketaatan dari semua jawaban yang Tuhan berikan kepadanya. Daud tidak pernah mendikte Tuhan agar Tuhan melakukan seperti yang dia mau, dia kehendaki. Daud pasrah, berserah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kunci mengalami terobosan dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, yang saat ini bersama-sama kita hadapi. Milikilah ketaatan pada Tuhan. Jangan mendikte Tuhan. Jangan suruh-suruh Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau, kita inginkan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kita. Orang yang mengalami terobosan-terobosan baru dalam Tuhan, dari Tuhan. Seperti Daud. Dan tentunya seperti saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Diawali dengan memiliki hati yang taat. Taat. Kalau hari ini doa kita, seruan kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan beranggapan bahwa Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak mendengar. Ada waktunya, ada saatnya. Pertolongan Tuhan dinyatakan atas kita. Kalau saat ini kita sedang permasalahan dan kita sudah bergumul. Sepertinya kita capek. Sepertinya kita lelah. Jangan pernah menyerah. Tuhan tahu kita. Tuhan peduli kita. Milikilah hati yang taat. Bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berlakulah. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan-terobosan baru yang daripada Tuhan atas kehidupanmu. Akhir daripada renungan kita pada saat ini. Tuhan kita adalah Tuhan penerobos. Tidak ada masalah yang kita hadapi yang tidak dapat diselesaikan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, masalah kita, persoalan kita pasti dan dapat terselesaikan. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Kunci keberhasilan kita pada masa-masa sekarang ini. Seperti kita diperhadapkan oleh kondisi yang berat, kondisi yang sulit, kondisi yang sukar. Bukan dari luar kita.
bukan dari sekeliling kita, tetapi dari kita. Selama kita membawa hidup kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Bertindaklah dengan iman. Melangkahlah dengan iman di saat Tuhan menyatakan pertolongannya atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kiranya firman-Mu akan menolong kami, memahami akan kebaikan Allah, memahami akan kemurahan Allah, memahami akan pemeliharaan Allah atas kehidupan kami saat-saat ini. Kami tahu Tuhan, apa yang di hadapan kami ada banyak rintangan, ada banyak kendala, ada banyak persoalan dan permasalahan. Namun di saat kami ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan, maka kami akan mengalami terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kami. Di mana pertolongan Tuhan dinyatakan, di mana mujizat Tuhan dinyatakan, dan kami merasakan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa, itu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.